Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi, menyampaikan juga lewat channel saya ini, yaitu tentang asam urat. Tetapi asam urat yang akan sampaikan di sini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Tetapi ini apa-apa yang saya lakukan seperti diet purin namanya, itu berdasarkan dari bagian gizi Rumah Sakit Cipto Jakarta maupun dari bagian gizi di rumah sakit di Malaysia. Jadi kesimpulan yang saya mau berinformasikan, untuk menentukan, menegakkan kita itu terkena asam urat apa tidak bisa berdasarkan sakit yang kita rasakan saja, tetapi kita mesti pergi ke klinik, ke dokter. Sekarang gampang, kita pergi ke puskes, di situ ada alat instan yang segera bisa mengetahui, dengan sedikit mencucuk darah kita di ujung jari, maka akan dapat nanti berapa kondisi uric acid atau asam urat itu. Nah, itulah salah satu untuk mengetahui kita termasuk kena asam urat apa tidak. Jadi contohnya di sini ada saya buat nih, kalau normal laki-laki itu 7 atau lebih kecil. Kalau untuk perempuan itu 5,7 mg per desiliter atau lebih kecil. Jadi kalau sudah lebih besar daripada 7 untuk laki-laki atau 5,7 untuk perempuan, maka kita sudah terkena asam urat. Tapi itu pun bukan sekali saja, mesti kita cek lagi berkali-kali, karena mungkin saja itu hanya sesaat saja. Tapi apabila kita sudah berkali-kali, setiap berapa, misalnya ada 2 bulan, 3 bulan, dan selalu kita merasakan sakit itu baru kita betul-betul kita memang kita termasuk yang terkena asam urat. Nah, maka bila itu sudah terjadi, maka kita harus melakukan diet, namanya diet purin. Diet purin itu yang saya bilang tadi, sumbernya dari gizi, dari gizi saya ambil dari dokter Rumah Gizi Cipto Jakarta, dan juga dari Malaysia. Ini dari dokter spesialis di Malaysia, dia memberikan juga rujukan untuk diet purin itu. Ini tetapi saya tidak memegangnya karena itu sudah lama. Tetapi yang dapat saya ingatkan di sini, yang saya ingat adalah misalnya sama itu tangkil atau melinjo, termasuk emping dan produksinya, itu tidak boleh dimakan. Tetapi kalau sedikit juga tidak mengapa, ya. Kemudian bayam, sayur bayam, itu juga tidak boleh. Tetapi pengalaman saya, kita makan tidak terlalu sering juga tidak apa, ya. Jeroan demikian juga, jeroan ayam, jeroan sapi itu tidak boleh dalam daftar itu. Tetapi pengalaman kalau kita makan juga sedikit, tidak sering dan tidak banyak, tidak apa, ya. Siput termasuk udang, kerang, kepiting, ini demikian juga di dalam daftar tidak boleh. Tetapi pengalaman juga kalau kita makan udang, makan kerang, makan kepiting, tapi itu tidak banyak dan tidak sering-sering juga, yang saya rasakan juga tidak mengapa, ya. Jadi tidak terlalu padat, tidak boleh dimakan harga mati, tidak. Kemudian daging, ini daging merah katanya, daging seperti daging sapi. Daging sapi pengalaman, kalau daging yang dimasak jadi rendang, jadi malbi, jadi bistik, tidak mengapa. Tetapi yang bermasalah itu adalah kaldunya. Nah, jadi ini perlu kita pengertian kaldunya sebetulnya tidak boleh. Kaldu misalnya kalau dijadikan sate kambing, sate ayam, sate daging, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah jadi sop tulang, bakso, ini berhati-hati. Kaldunya itu, yang kuahnya yang kita hirup itu di situ yang letaknya, yang purinnya di situ tinggi. Jadi kalau kita memang asam urat, berhati-hati, boleh tapi sedikit, jangan banyak.
Jangan 2 mangkok nanti disikat itu sop tulangnya. Nah, itu akan sangat besok sakit kakinya. Kemudian ikan teri. Nah, ikan teri itu tidak boleh karena kita makan dengan tulang-tulangnya. Kalau ikan yang biasa, ya ikan sungai, ikan yang tidak kita makan tulangnya, itu tidak mengapa. Ikan laut, ikan sungai saya makan itu hampir setiap hari, tidak ada masalah. Itu masalah ikan. Tapi kalau ikan teri boleh jangan banyak, karena itu di dalam itu kita ada makan tulangnya. Nah, di situ di tulang ini yang akan jadi bisa menimbulkan rasa sakit itu. Kemudian makan makanan yang pakai ragi, seperti tape, tempe, itu bukan tidak boleh, boleh tapi tidak banyak. Seperti kalau tempe itu kacang-kacangan dengan tempe itu referensi saya dapat itu maksimum 25 gram per hari. Jadi 2 potong tempe sudah tidak ada masalah, ya. Kalau 10 potong itu sudah masalah itunya. Kentang goreng termasuk ciki atau potato ciki yang sekarang banyak, itu pengalaman saya jangan dimakan. Itu pengalaman saya. Jadi setelah saya sering jalan, sering drive, sering nyupir jalan seperti di Malaysia, kalau berangkat 2 ciki besar itu dibeli. Sepanjang sampai di mana nanti kok sakit kakinya, besok tambah sakit juga. Nah, memang kalau kita kena asam urat ini harus sedia obat terus, ya. Obat untuk bikin sakit harus dibawa terus. Saya kasih tahu obatnya. Nah, jadi memang kentang goreng yang ciki sampai kita sadari, kita makan terus, padahal itu tidak boleh. Tapi kalau kentangnya direbus, itu dibakar tidak masalah, itu bagus untuk kita, ya. Tapi kalau digoreng malah tidak boleh. Nah, rusipnya sangat keras ini, rusip karena udang kecil yang difermentasi. Juga saya punya pengalaman ini tentang rusip, sangat berkesan bagi saya karena pada waktu saya makan rusip terlalu banyak. Mungkin 1 botol kecap itu 3 hari habis. Padahal itu menjelang 2 hari lagi hari raya. Saya tidak bisa jalan. Jadi saya pergi ke dokter di Malaysia itu, ke dokter saya itu merangkak naik mobil. Istri saya yang drive, istri nyupir pergi ke dokter. Tapi setelah saya sampai ke dokter, saya sudah tahu kenapa ini mesti salah makan. Sebetulnya saya makan rusip mungkin terlalu banyak. Dah disuntik kalau di sana. Jadi yang kesakitannya disuntik tidak terlalu lama, mungkin dalam hitungan menit, ya, dalam hitungan 5-10 menit itu sudah mulai berangsur, sakitnya hilang. Sehingga saya pulang dari dokter itu sudah bisa jalan dan bisa nyupir, bayangin sendiri. Nah, di sini letaknya, nanti saya akan tekankan lagi yang tentang kesakitan ini sangat berbahaya kalau tidak ditangani, dan ini harus pergi ke dokter kalau sudah demikian. Kemudian juga kopi. Kopi tidak boleh banyak. 1 gelas per hari tidak mengapa. Ya, 1 gelas, 2 gelas per hari tidak mengapa. Rebung juga tidak boleh banyak karena dingin kali ini, ya. Jadi juga linu sakit kaki kita. Umbut, mesti umbut kelapa. Wah, ini juga pengalaman ini. Umbut kelapa kalau misalnya kalau di pengantin, acara pengantin, suguhan pengantin atau masak-masakan itu kalau di Sumatera sering ada umbut kelapa mereka di daerah. Umbut kelapa itu tebal, itu 4 jari begini, kemudian tebalnya ada 2 jari, lebar segini. Kita makanlah itu. Saya makan 2-3 itu. Besok pagi sakit saya, tapi tidak bisa jalan. Untung saya bawa persiapan, ya, uang obatnya. Saya tahu itu kalau salah makan sudah harus makan obatnya. Itu orang asam urat. Jadi kita harus bersahabat dengan asam urat itu. Tidak boleh dimusuhi. Kita harus hidup bersabar dengan asam urat kalau kita sudah terkena. Ini saya yang sebut tadi, ini garis besarnya. Tapi untuk lengkapnya kita mesti pergi ke dokter, ke rumah sakit, ke bagian gizi. Saya ingatkan jangan kata orang. Kalau kata orang bahaya. Ya, jangan juga semuanya tidak dimakan. Kalau semua yang kita sebut tidak dimakan,
maka kita akan terjadi akan hilang gizi kita. Sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya kalau semua kita tidak makan. Kopi tidak dimakan, ikan tidak dimakan, daging tidak dimakan, nasi pun tidak dimakan, supermi tidak dimakan, telur tidak dimakan. Ya juga telur ini juga kalau satu tidak mengapa, kalau banyak juga tidak boleh. Kalau sudah dimakan, maka kita akan kekurangan gizi, sangat berbahaya. Ya, saya punya pengalaman, ada teman itu yang sangat berbahaya sekali, dan izin bisa jadi fatal. Ya, jangan sampai demikian. Makanya kalau asam urat harus pandai-pandai semua, bersahabat. Kita jangan sampai kita fatal, tapi juga kita harus pandai-pandai. Sakit-sakit sedikit tidak mengapa, tapi jangan terobos terlalu banyak. Ini yang saya dapat sampaikan. Sini ada sumber obat penurun asam urat. Ya, asam urat harus diturunkan dengan alupurinol. Jadi saya tunjukkan seperti ini. Ini ada alupurinol. Ini dari dokter, namanya alupurinol. Jadi ini alupurinol kalau untuk kita dewasa, bertubuh besar, itu harus banyak, 400 miligram per hari. Jangan kalau 100 tidak menurunkan. Kata orang kita ini tidak mempanah kalau 100, mesti 400. Nah, itu untuk menurunkan asam uratnya. Nah, untuk terapi kalau kita sakit mendadak atau untuk mengatasi sakit saat, maka kita akan, saya kasih tahu, ini ada obat yang namanya diklofenak. Nah, ini diklofenak ini yang harus kita makan. Ini harus kita bawa terus. Kemana pergi kita bawa ini. Harus bersahabat dengan ini. Kalau terjadi sakit dan diklofenak harus kita makan. Ini 1 kali sehari, dan kalau perlu boleh 3 kali sehari. 50 gram, maksimum 150 gram. Ini saya jawab informasi dari dokter ahli obat dokter saya di Dubai tempoh hari. Jadi memang harus begitu terapinya. Ada juga obat olesnya, dioles saja, tapi bukan digosok ya. Obatnya seperti ini. Nah, ini namanya megatik diklofenak ya. Tapi ini harus minta ke dokter. Tapi ini bisa beli juga. Ini dioles saja, jangan diurut, tapi dioleskan saja. Nah, obat-obat seperti yang tadi boleh, itu harus ke dokter ya, harus ke dokter rujukannya. Tetapi kalau kita sudah pernah ke dokter, tidak mengapa kita pun menyimpan obat itu untuk persiapan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Asam urat ini itu ya memang begitu ya, memang begitu. Jadi saya harus ada satu yang harus saya tekankan di sini, kesakitan. Jadi apabila kesakitan, ada anggota keluarga kita yang kesakitan asam urat, entah itu di lutut, entah di betis, entah di mata kaki, sehingga disenggol pun tidak bisa, ini harus ke dokter. Itu akibat mungkin pertama kita tidak memperhatikan, jadi kita tidak makan obatnya tadi, sehingga asam urat sudah tinggi, harus diperiksa ini, mungkin sudah tinggi sekali. Berapa kadar purin asam uratnya itu? Mungkin sudah belas-belasan. Wah, ini sudah memang parah ini kalau begitu ya. Jadi harus memang ke dokter kalau kesakitan. Tetapi juga pengalaman saya bisa juga kalau sesaat, saya bilang cerita tadi, masa makan rusip 3 hari habis itu botol, kena merangkak kita. Nah, jadi itu. Nah, ini harus pergi ke dokter. Nah, pengalaman saya, tapi ini hanya informasi saja. Waktu itu saya di Malaysia itu dokternya itu nyuntik, disuntik sama dia. Disuntik itu dalam 10 menit itu sudah alhamdulillah sudah sembuh. Nah, kalau di kita saya tidak tahu. Cuman kita harus pergi bilang ke dokter bagaimana menghilangkan sakit itu. Ya, saya tidak menyarankan kita harus minta suntik, tidak. Sebab itu dokter yang kuasa, dia yang lebih tahu. Tetapi dapat saya informasikan bahwa memang harus dihilangkan sakitnya itu. Kalau kita menahan kesakitan berhari-hari, wah, ini bisa bahaya, bisa fatal bagi kita. Istilah orang itu mati kesakitan kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan tentang asam urat ini. Jadi kita harus bersahabat dengan asam urat. Semoga kiranya dapat informasi yang berguna. Ya,
Lagi-lagi saya katakan, semoga ini yang saya bagi bermanfaat bagi kita semua, dan asam urat telah ada akibat daripada kelebihan makanan. Kita makan terlalu banyak sehingga terjadinya di dalam badan kita, sebenarnya prosesnya itu adalah karena kekurangan satu unsur mineral di dalam badan kita. Dan kita terlalu banyak makan. Nah, ini permasalahannya. Kalau mineral yang cukup tidak masalah. Apalagi kalau anak-anak muda itu banyak makan, itu tidak ada masalah. Semakin kita berumur, mineral semakin berkurang. Ada salah satu mineral yang kurang, asam urat terjadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, masih kita bagi kepada teman-teman yang lain. Semoga ini akan menjadi amal kita. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.